Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pagi ini kita akan berbincang tentang revolusi. Ya. Tapi kamu jangan seudon dulu ya. Revolusi yang saya maksud di sini adalah tentang revolusi di bidang teknologi. Jadi di dalam eh, kehidupan manusia itu ada beberapa kali revolusi teknologi yang itu benar-benar mengubah kehidupan manusia. Dan revolusi teknologi itu ada yang akibatnya itu eh, ada yang mendapatkan manfaat dan tentu saja ada yang mendapatkan asapnya ya, dampak negatifnya. Kan sekalian, paling tidak saya mencatat ada 5 kali revolusi teknologi yang mempunyai dampak yang sangat luas di dalam kehidupan manusia itu. Jadi ini kita kaji agar kita nanti setidaknya siap menghadapi revolusi, ya, siap menghadapi revolusi. Artinya kita menyiapkan diri jangan sampai kita kemudian terkejut ya, dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya memang perubahan-perubahan ini akan selalu ada, bahkan perubahan ke depan kadang tidak dibayangkan oleh orang-orang sebelumnya. Kan sekalian, revolusi yang pertama adalah revolusi industri pertama. Ini sekitar tahun 1760-an ya sampai 1840-an. Jadi di situ James Watt menemukan mesin uap yang itu benar-benar mengubah kehidupan. Mesin uap itu menggantikan tenaga-tenaga yang selama ini dilakukan oleh otot dan hewan gitu ya. Kan sekalian, dampak dari penemuan mesin uap itu kemudian adalah penemuan mesin ya, karena setelah James Watt menemukan bahwa air yang dimasukkan ketel dan dipanasi itu bisa menimbulkan tekanan dan tekanan itu bisa menggerakkan roda, maka ide dasar inilah yang kemudian menjadikan pada waktu itu segala sesuatunya itu dibuat di pabrik ya, dipabrikasi ya, karena ada energi yang bisa dibangkitkan dari uap dan kemudian dia bisa menggerakkan roda, dan setelah roda ini bergerak maka akan ada banyak mesin yang bekerja. Jadi ada terutama ditemukan juga pada waktu itu mesin pemintal ya, industri pakaian, sehingga kemudian ini sangat berdampak bagi kehidupan waktu itu, termasuk juga kereta api, kemudian muncul kapal uap dan lain-lain. Kan ya, kawan-kawan. Jadi yang kedua itu ada lagi, setelah itu muncul era listrik ya. Era listrik ini juga banyak yang berubah dari yang pertama menggunakan manusia sebagai operator, sekarang banyak yang digantikan oleh listrik ya. Kan sekalian, jadi penemuan listrik ini ya luar biasa. Bagaimana sebuah energi ya bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain hanya menggunakan kabel. Jadi fenomena ini saya sendiri juga kagum ya, bagaimana sebuah magnet yang dia ditemukan dengan sebuah kumparan lalu bergerak ya, apa kumparan yang bergerak, apa magnetnya yang bergerak, maka dia akan menimbulkan satu yang dinamakan arus listrik. Ya, dari cara ini kemudian energi ini bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini penemuan yang sangat luar biasa. Nah akhirnya ditemukanlah pada waktu itu bola lampu, dan juga pada waktu itu juga ditemukan telepon ya oleh Graham Bell. Kemudian ditemukan juga mesin pembakaran internal atau mesin bensin. Ya itu sebuah revolusi kedua yang luar biasa.
Revolusi yang ketiga adalah era komputer, elektronika dan otomasi. Ya, terbalik ya. Yang benar itu era elektronik ya, kemudian era komputer dan era otomasi. Ya. Jadi tahun 60-an sampai 90-an adalah era ini di mana transistor benar-benar memberikan dampak yang sangat luas ya bagi perkembangan di dunia elektronika dan otomasi. Kan sekalian, maka di tahun ini kemudian dampak berikutnya adalah era komputer, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa dilakukan dengan lebih baik, ya, bisa melakukan perhitungan-perhitungan yang lebih cepat ya dan lebih teliti, ya, termasuk bisa melakukan peramalan atau forecasting berdasarkan data-data. Kemudian revolusi yang keempat adalah era digital ya, IoT ya. Jadi era digital ini adalah sebuah era di mana segala sesuatu itu bisa disimpan ya, informasi itu bisa disimpan, gambar, foto, video, tulisan dan sebagainya itu ke dalam format digital gitu ya, ke dalam sebuah format digital. Jadi ini juga merubah segalanya ya. Yang semula memotret itu harus menggunakan kamera yang pakai glass, itu sekarang sudah bisa menggunakan sebuah perangkat yang begitu diklik langsung bisa dilihat hasilnya. Yaitu era yang luar biasa. Jadi dengan adanya revolusi industri keempat ini ya, di mana ditemukan smartphone ya, cloud dan sebagainya, ini sangat merubah kehidupan waktu itu ya. Bisnis-bisnis banyak yang runtuh ya. Bayangkan bisnis telepon tergantikan dengan era ini. Sudah telepon rumah sudah selesai, kamera yang analog itu selesai ya, dan banyak lagi. Dan yang terakhir ini adalah yang mungkin juga sangat dampaknya luar biasa adalah AI. Jadi jika di era-era sebelumnya itu juga punya dampak bagi tenaga kerja dan lain-lain ya, tetapi di era AI ini dampaknya lebih luar biasa. Kalau sebelumnya mungkin orang terdampak ya, tenaga kerja dan sebagainya itu kena dampak kan otomasi, tetapi sekarang ini ya, AI ini adalah dampaknya adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubung dengan pikiran ya, berhubung dengan kemampuan-kemampuan non fisik ya. Ya, misalnya mungkin menulis ya, kemudian ini yang terdampak ya pekerjaan ya, editor ya, kemudian juga mungkin penulis juga sangat terdampak ya. Kemudian usaha-usaha yang terkait dengan konsultasi atau konsultan ya, itu juga sangat terdampak. Kemudian mungkin nanti desain itu juga akan sangat terdampak dan lain-lain. Jadi ini era yang dampaknya ini sangat sangat besar gitu ya. Jadi ini yang harus kita waspadai ya, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pikiran ini akan sangat tereduksi oleh AI. Nah, ini juga ada beberapa kabar dari Amerika bahwa misalnya usaha-usaha di bidang translasi ya, kemudian juga bimbingan belajar itu juga mengalami penurunan yang signifikan. Terutama yang paling bisa kita lihat itu kalau orang programmer itu di Stack Overflow. Nah, ini forum untuk untuk tanya jawab di bidang komputer. Jadi kalau ada orang ada masalah, error dan sebagainya, biasanya di posting di Stack Overflow, kemudian para senior menjawabnya. Dan sekarang sudah turun 50% karena adanya AI. Jadi saya kemudian
melihat bahwa nanti ini akan sangat berat. Bukan hanya itu juga, mungkin juga analis-analis ya itu juga akan bisa kena dampak. Kan sekalian, jadi mungkin di sektor kesehatan ya AI akan bisa melakukan diagnosa ya dari berbagai macam data yang kita kirim, mungkin hasil lab, mungkin sebuah pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, maka dia tetap bisa melakukan apa namanya diagnosis terhadap satu penyakit. Ya walaupun dokter tetap diperlukan, tetapi itu menjadi mengurangi sekali ya, jadi sangat mengurangi apa namanya peran dokter ya, jadi sangat mengurangi peran dokter. Kemudian di sektor pendidikan ada AI tutor ya, jadi yang dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pendidikan, dan ini sudah banyak digunakan. Jadi kalau anak saya kadang-kadang lebih canggih daripada saya. Jadi ada PR, di foto soalnya, kemudian diposting entah di mana, di Google atau apa, itu ketemu jawabannya gitu. Jadi ini membuat AI tutor ini lebih mudah ya, lebih mudah. Bahkan saya pun sering menggunakan ini. Misalnya saya ingin membuat sebuah function di dalam dunia pemrograman, ya saya tinggal perintahkan AI untuk atau chat GPT untuk menyelesaikannya, dan dia memberikan output yang sangat mudah bagi saya. Oleh sebab itu forum-forum konsultasi menjadi tidak pernah saya gunakan gitu ya. Kan sekalian, jadi itu beberapa hal yang mungkin akan kita alami di beberapa waktu yang ke depan. Ya memang kita tetap bisa mengambil manfaatnya, tetapi apakah kita gitu ya, kita ya bisa mereduksi adanya dampak-dampak negatif, atau mungkin kita apakah sudah siap menghadapi ini semua ya. Saya juga wait and see ya, melihat segala sesuatu, dan saya bilang ke istri saya bahwa pekerjaan yang paling aman adalah pekerjaan istri saya, yaitu memasak, karena tidak bisa digantikan dengan AI. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.